Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel YouTube Real Food Corner. Menu sehat, badan sehat, ibadah nikmat. Masih dengan saya Rita. Kali ini saya akan berbagi tentang kreasi bakwan real food tanpa tepung, tanpa garam, dan tanpa penyedap. Bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama ada wortel yang udah saya parut. Terus ini kol yang sudah saya iris tipis-tipis atau kecil-kecil seperti ini. Terus ini satu bawang putih yang sudah saya ulek. Dan ini merica sedikit aja, sejumput gitu ya. Terus ini daun bawang. Dan terakhir ini telur. Karena kita tidak menggunakan tepung, jadi ini sebagai pengganti tepungnya. Silahkan teman-teman screenshot. Cara membuatnya, yang pertama telurnya kita kocok terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masukkan daun bawangnya. Daun bawang, merica, dan bawang putih. Ini kita masukkan semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah merata, kita tuang kol dan wortel yang sudah diparut. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Kalau sudah selesai diaduk-aduk, nah ini kalau misalnya kolnya kurang, kita bisa tambahkan lagi. Kalau udah selesai seperti ini, kita akan panggang di teflon. Sekarang saya akan panggang karena ini tidak digoreng, jadi saya panggang di teflon. Ini bentuknya kayak gini aja. Ini saya panggang ini. Menggunakan api kecil. Kita taruh aja di teflon seperti ini. Sekarang kita, kalau udah penuh, sekarang kita tutup teflonnya sampai nanti sudah bisa dibalik, baru kita akan balik terus diangkat. Nah, ini udah bisa ditutup. Nah, ini sudah jadi tanpa tepung. Tepungnya diganti dengan telur, terus ada kol, wortel, daun bawang, merica, dan bumbu-bumbu yang lainnya untuk biar lebih enak gitu. Saya akan coba dulu ini. Ini tadi tidak digoreng tapi dipanggang. Ini saya coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teksturnya lembut seperti ini. Walaupun ini tidak digoreng, tapi ini enak. Bisa dimakan dengan saus tomat, ataupun bisa juga langsung dimakan dengan cabai rawit. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakwan labu kuning. Yang pertama ada labu kuning. Ini sekitar 100 gram labu kuning yang sudah saya parut kasar, jadi seperti ini. Berikutnya ada 2 butir telur. Terus di sebelah sini ada 1 siung bawang merah yang sudah saya haluskan, 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan juga. Ada sejumput merica atau lada putih. Terus ada cabai rawit 3 buah yang sudah saya haluskan juga. Dan ini daun bawang secukupnya. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan bakwan labu kuning. Cara membuatnya, yang pertama 2 butir telur kita pecahkan dulu, kita masukkan ke dalam mangkok. Lalu kita kocok biasa aja. Nah, kalau sudah dikocok seperti ini, kita beri perasan jeruk nipis. Mohon maaf tadi sebelumnya di awal saya lupa sebutkan jeruk nipis.
Ini kita beri perasan jeruk nipis. Jeruk nipis ini berfungsi sebagai pengganti garam. Berikutnya kita masukkan semua bumbu-bumbu yang ada di sini. Lalu kita aduk semuanya. Nah, kalau sudah tercampur, yang terakhir kita tambahkan labu kuningnya. Ini kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, ini sudah tercampur rata. Sekarang kita akan panggang di teflon. Karena bakwan ini tidak menggunakan minyak atau tidak digoreng, tapi dipanggang. Nah, ini kita panggang di teflon. Sebelum kita panggang, pastikan teflonnya sudah panas. Ini sudah panas. Sekarang kita masukkan adonan dari bakwannya ke dalam teflon. Seperti ini. Tunggu sampai masak di bagian bawahnya atau menguning, baru kita balik dan kita angkat. Bakwan labu kuning tanpa garam, tanpa penyedap, tidak digoreng tapi dipanggang, sudah matang, sudah dipanggang tadi kurang lebih 7 menit ya, atas bawah. Nah, ini baru pertama kalinya saya coba buat bakwan labu kuning, jadi kita mau coba rasa dulu seperti apa rasa dari labu kuningnya. Ini saya ambil yang ini. Jadi teksturnya seperti ini di dalam. Sama kayak tekstur dari bahan-bahan yang dari wortel misalnya, yang biasanya bakwan biasanya dari kol dan lain-lainnya. Jadi teksturnya sama seperti ini. Saya mau coba rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas kalau kita makan itu kayak bukan labu. Karena bakwan itu kepikirannya pasti wortel, kol. Jadi kalau misalnya dikasih challenge untuk makan ini tanpa dikasih tahu ini dari apa bahannya, mungkin orang nggak tahu kalau ini bahannya labu. Nggak jauh beda sama rasa wortel sama kol juga. Ini enak. Malahan ini lebih manis dari wortel. Kalau misalnya wortel, teksturnya mungkin lebih keras lagi daripada ini lebih lembut. Walaupun tidak menggunakan garam, di sini masih ada rasa asin. Asinnya itu dari jeruk nipis dan merica tadi yang kita masukkan di awal. Ini tidak bau amis sama sekali karena ada jeruk nipis juga sebagai penghilang amis, merica juga, dan daun bawang, bawang merah dan bawang putih juga tadi sebagai penghilang bau amis di bakwan labu kuning ini. Semoga terinspirasi untuk teman-teman semuanya dan bisa dicoba di rumah. Sangat cocok dimakan oleh semua usia, baik yang sedang diet ataupun yang sedang menjalani hidup sehat. Bahkan yang tidak menjalani hidup sehat pun saya rasa ini sanggup untuk dimakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakwan wortel ini, yang pertama ada wortel. Ini satu buah wortel sedang yang saya parut pakai parutan kasar, makanya ada teksturnya agak kasar seperti ini. Terus ada 2 butir telur. Di sebelah sini bumbu-bumbunya, ini batang dari daun bawang. Terus ada jeruk nipis seperempat. Ini cabai hijaunya ada 5 yang udah saya ulek kasar. Terus ada bawang merah, 1 buah bawang merah. Ini bawang putih ya, ini bawang putih. Terus ini ada merica. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan yang digunakan di bakwan wortel ini. Cara membuatnya, yang pertama kita pecahkan dulu telurnya. Sekarang kita akan kocok telur ini. Nah, setelah kita kocok telur, kita tambahkan jeruk nipis. Ini kita beri perasan jeruk nipis sebagai pengganti garam. Terus kita masukkan semua bumbu-bumbu ini. Nah, ini kita aduk. Pastikan mericanya sudah teraduk dengan telurnya dan bumbu-bumbu yang lainnya merata.
Kalau sudah merata seperti ini, terakhir kita tambahkan wortel yang sudah diparut. Sekarang kita aduk telurnya dengan wortel ini sampai merata. Nah, kalau sudah merata seperti ini, sekarang kita akan panggang di teflon. Ini setelah teflonnya dipanaskan, sekarang kita akan masukkan adonan bakwannya. Ubi bakwan. Kok dikasih itu sih? Ini ukuran bakwannya sesuai selera masing-masing ya. Nah, ini kita tunggu sampai mengering atau sampai matang telurnya dan bisa kita balik. Bakwan wortelnya sudah matang. Ini tidak menggunakan garam, tidak menggunakan penyedap, dan tidak digoreng juga. Biasanya kan bakwan itu digoreng, kita tidak menggoreng tapi memanggang ya, dipanggang tadi di teflon yang gampang seperti tinggal balik-balik udah matang gitu. Nah, sekarang saya mau coba rasa dulu bagaimana rasa dari bakwan wortel ini. Saya coba ambil yang ini, jadi teksturnya seperti ini. Belakangnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bakwan ini teksturnya seperti bakwan pada umumnya dan rasanya ini asin, pedas, terus gurih. Padahal tadi kita tidak menggunakan penyedap dan tidak menggunakan juga garam, tapi ini asinnya dari jeruk nipis. Terus pedasnya ini ada pedas lada dan pedas cabai rawit. Jadi saya lebih suka bumbu yang langsung pedas di sini. Jadi kita nggak perlu buat lagi saus tomatnya. Jadi sekali buat udah langsung bisa dimakan. Karena biasanya bakwan kan cabai rawitnya itu ditaruh di atasnya. Kalau saya langsung dicampur dijadikan bumbu di sini. Ini enak dinikmati di siang sebagai cemilan bagi yang sedang menjalankan diet kenyang dan bisa juga dimakan oleh anak-anak. Jadi semua usia ya, nggak harus anak-anak, semua usia bisa menikmati bakwan wortel ini. Bahan-bahan yang kita gunakan, yang pertama ada jagung. Ini jagungnya saya gunakan setengah dari 2 jagung tadi, setengahnya saja, karena 1/2 sudah digunakan untuk lemet. Terus ada 1 butir telur, ada daun bawang, ini yang sudah saya iris-iris, terus sejumput lada putih atau merica, 1 bawang merah, 1 bawang putih, 3 cabai rawit, dan jeruk nipis nanti secukupnya karena sebagai pengganti garam. Silahkan teman-teman screenshot untuk bahan-bahan yang digunakan membuat bakwan real food. Cara membuatnya yang pertama, sekarang kita akan buka dulu telurnya. Ini telur yang sudah saya buka, sekarang kita kocok dulu biasa. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan jeruk nipis sini dan daun bawang. Dan ini sejumput lada ya. Kita aduk lagi. Nah, ini sudah kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan ulek cabai. Dan saya beri perasan jeruk nipis. Nah, ini sudah cukup ya segini. Cabenya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau lebih pedas berarti lebih banyak lagi. Sekarang kita akan ulek lagi bawang merah dan bawang putihnya. Ini saya cincang dulu biar lebih gampang kita nguleknya.
ini sudah cukup. Sekarang kita ambil. Nah, kita masukkan ke dalam telur ini. Kita aduk lagi. Yang terakhir, baru kita masukkan jagungnya. Jagung yang sudah kita pipil. Ini kita aduk-aduk sampai merata dengan telurnya. Nah, kalau sudah merata seperti ini, sekarang kita akan panggang di teflon. Karena biasanya bakwan itu menggunakan tepung, saya tidak gunakan tepung, terus digoreng. Saya juga tidak menggoreng, tapi kita panggang di teflon. Sekarang kita panggang di teflon. Ini teflonnya sudah saya panaskan. Lalu kita ambil satu centong seperti ini. Kita letak di sini. Ini muatnya 3 bakwan ya, sekali masak. Jadi ini kita tunggu sampai menguning, terus kita balik dan kita angkat. Bakwan jagung yang sudah saya panggang di teflon sudah matang. Jadi seperti ini, tadi dari setengah jagung itu kita dapat 6 bakwan. Ini sampelnya 3 saja yang saya tampilkan di sini. Karena biar muat di piring ya. Tanpa digoreng, kita bisa menikmati bakwan yang enak di rumah, tanpa garam juga, dan tanpa tepung juga. Pastinya sehat. Saya mau coba rasa dulu bakwan jagung ini seperti apa rasanya. Nih, saya ambil dulu, jadi teksturnya seperti ini. Jagungnya full di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tekstur dari bakwannya. Rasanya ini nggak kalah sama bakwan jagung pada umumnya yang menggunakan tepung dan digoreng. Saya suka ini karena nggak ada minyaknya. Biasanya kita habis makan bakwan itu nggak enak kerongkongan kalau yang dulunya menggunakan minyak. Ini tanpa minyak, kering dan enak. Walaupun nggak pakai garam, ada rasa garam dari jeruk nipis tadi. Semoga menginspirasi teman-teman. Kalau nanti sudah coba, jangan lupa tag ke IG saya ataupun komen di bawah video ini ya. Terima kasih teman-teman setelah menonton video edisi bakwan real food tanpa tepung, tanpa garam, dan tanpa penyedap yang pastinya sehat untuk dimakan oleh seluruh keluarga. Semoga terinspirasi teman-teman untuk membuat cemilan untuk keluarga dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.